أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur marilah kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Maka oleh karena itu kita gunakan sisa umur kita hanyalah untuk mengabdi kepadanya. Selanjutnya salat dan salam marilah kita sampaikan buat khataman nabiyyin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnatar rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Barang siapa yang mengikuti keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Maka oleh karena itu, kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, mari kita gunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam menjalani hidup kita, sehingga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah penonton YouTube dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit inspirasi, sedikit motivasi bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi, yaitu dengan judul Manusia dan Waktu. Manusia dan waktu pada hakikatnya seperti ini, seperti jam tangan dengan manusia. Artinya apa? Menyatu, lengket, tidak bisa dipisahkan antara manusia dan waktu. Ketika manusia berakhir, maka pada saat itu juga waktunya juga berakhir. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang telah kita miliki ini, sisa-sisa umur kita ini, ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya saja salat, ibadah bukan hanya saja zakat, bukan hanya saja sedekah, tetapi ibadah yang dimaksud ialah mengabdikan diri, menghambakan diri selama kurun waktu 24 jam. Apapun yang kita kerjakan, kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ashr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kata Allah, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kata Allah, wal asr, demi masa, demi waktu. Di ayat lain Allah juga berfirman, wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian ketika pagi menjelang siang, Allah juga bersumpah, wadduha, demi waktu duha. Kemudian ketika siang datang, salat zuhur, Allah juga bersumpah, wan nahar, demi matahari. Kemudian ketika sore menjelang salat asar, Allah bersumpah, wal asr, demi waktu asar. Kemudian ketika malam datang, Allah juga bersumpah,
wal-lail, demi waktu malam. 5 kali setidaknya Allah bersumpah demi waktu. Ini membuktikan bahwa yang namanya waktu, yang namanya masa itu sangat penting bagi manusia. Sehingga kalau tidak digunakan semaksimal mungkin, tidak digunakan sebaik mungkin, maka dia akan merugi. Maka kata orang Arab, waktu itu katanya adalah al-waktu kas-saif. Waktu adalah pedang. Barang siapa yang tidak bisa menggunakan waktu tersebut, maka dia akan hancur dengan sendirinya. Kemudian kalau kata orang asing yang mengatakan time is money, waktu adalah uang, maka ketika dia tidak bisa memanfaatkan waktu, dia tidak dapat uang atau akan mendapatkan sebuah kerugian. Begitu besar pengaruh ataupun peran waktu dalam kehidupan manusia. Lantas apa yang harus kita usahakan, apa yang harus kita isi dengan kurun waktu yang telah Allah berikan selama 24 jam tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia perbuat untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dengan waktu yang masih ada ini. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, takutlah akan azab Allah, takutlah akan siksa Allah. Maka oleh karena itu, hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang akan kalian buat, amalan apa yang akan kalian buat, pekerjaan apa yang akan kalian buat untuk hari esok, hari akhirat. Oleh karena itu, ini suatu seruan Allah kepada kita umat manusia. Perhatikan, sudah seberapa banyak amal yang kita kumpulkan, sudah seberapa banyak tabungan akhirat kita, sudah berapa banyak harta yang kita sedekahkan, yang pada hakikatnya harta yang kita sedekahkan itulah harta yang sebenarnya milik kita. Kemudian kata Allah, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya Allah melihat apa yang telah kita kerjakan. Maka waktu yang ada ini kita gunakan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata ada orang-orang yang tidak mau menggunakan waktunya dengan baik, tidak mau menggunakan atau memanfaatkan waktunya dengan baik, sehingga digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kalian manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Manusia seperti apa? Yang tidak bisa menggunakan waktunya. Dikasih oleh Allah waktu untuk dimanfaatkan, tetapi ia lalaikan, ia gunakan dengan sia-sia, dia gunakan dengan berleha-leha, bersantai-santai, bersenda gurau. Maka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang merugi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, wahai manusia, bahwa kamu ini diciptakan untuk main-main saja, untuk bersenang-senang, untuk bersenda gurau, untuk berlalai-lalai? Dan apakah kamu mengira bahwa kamu nanti tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kamu mengira bahwa kamu ini dikasih waktu tidak akan berakhir? Maka pada hakikatnya dan namanya manusia dengan waktu itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Ketika jatah waktu habis, maka manusia juga akan binasa. Oleh karena itu, waktu ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali yang harus kita manfaatkan sehingga kita tidak disebut sebagai orang-orang yang merugi. Maka wahai generasi muda, wahai penerus bangsa, wahai para pemimpin generasi muda, kalian anak muda, manfaatkan waktu, kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Belajarlah sehebat mungkin. Berkaryalah sehebat mungkin. Tunjukkan diri kalian, berkaryalah dengan baik sehingga kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang intelektual, yang bisa menjadikan Islam ini sebagai contoh dalam kehidupan kita, yang bisa menjadikan pemuda ini sebagai contoh tauladan di masyarakat, bukan menjadi pemuda-pemuda yang lalai dengan waktunya, yang pekerjaannya hanya sia-sia, hanya bersenda gurau, hanya berfoya-foya, yang akan membuat kehancuran sebuah bangsa, akan membuat kehancuran sebuah agama, dan akan membuat kehancuran sebuah generasi. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kata Allah, barang siapa yang enggak mau rugi, jadilah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia gunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dia gunakan Al-Quran, dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa'amilus sholihat. Dia beramal soleh, pekerjaannya baik, fikirannya baik, ucapannya baik. Tidak ada yang dirugikan dengan perbuatannya. Dia selalu membuat orang lain senang. Ketika dia berada di suatu tempat, orang lain juga senang. Dia merupakan seseorang yang dirindukan, yang disenangi, yang disegani, yang membawa keberuntungan semua manusia. Itulah yang disebut dengan amilus sholihat, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang membawa pahala, yang membawa keberuntungan baik di dunia dan di akhirat. Apapun pekerjaannya, apapun perbuatannya, asal dia landaskan niatnya beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, maka insya Allah akan menjadi amilus sholihat, amal yang baik. Kemudian watawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Ucapannya mengandung kebaikan, mengandung nasihat dalam kebenaran. Artinya apa? Mengandung nilai-nilai dakwah dalam ucapannya. Ketika menampak dia ini adalah suatu kebenaran, maka dia ikuti dan juga diamalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Kemudian watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Orang yang beriman itu harus sabar. Sabar dalam artian ia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar setiap masalah yang ia dapatkan, setiap masalah yang ia peroleh. Maka sabar ini harus ada pada diri orang-orang yang beriman, sehingga dalam hidupnya ia akan tenang, akan tentram, akan semakin baik dan akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4, kata Allah, orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu, dan dia juga disebut sebagai orang-orang yang tidak merugi atau disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Yang pertama adalah dia beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, dia saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, dia saling menasihati dalam kesabaran. Penonton YouTube dimanapun Anda berada, di sini mari kita introspeksi diri, kita perbaiki diri kita hari demi hari, masa demi masa, yang tidak tahu kapan waktu itu akan berakhir, yang tidak tahu kapan waktu itu akan habis. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
Orang yang merugi adalah hari ini sama saja dengan hari kemarin. Dan orang yang celaka itu adalah hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Untuk itu, mari kita senantiasa bersemangat, bersinergi. Karena pada hakikatnya manusia dan waktu itu adalah menyatu. Mari kita gunakan, kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk senantiasa berbuat baik, berkarya, untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi orang-orang yang beriman, pribadi yang mukmin, yang taat, yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti harapan dan doa kita mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian motivasi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.